Saudara, ini pertanyaan yang sebenarnya itu kalau ditanya pasti jawabannya iya. Ya, tapi yang paling tahu jawabannya adalah Bapak Ibu sendiri di dalam hati. Are you faithful to your spouse? Karena faithful itu bukan cuma status menikah, ya. Tapi Bapak Ibu dekatnya dengan siapa bisa juga kan nggak ada yang tahu. Nah itu berarti are you faithful to your spouse? Itu yang paling tahu jawabannya adalah Bapak Ibu sendiri. Ya. Nah mengapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Ya, karena ternyata banyak sekali pasangan yang tidak faithful. Ya. Ada data yang mengatakan bahwa 60% pernikahan itu ternyata mengalami affair, dipengaruhi oleh affair. 60%, banyak nggak? Jadi kalau 60% misalnya di sini ada berapa orang? 200. Oke, kalau 100 misalnya ya, berarti 60 orang loh. Luar biasa kan? 60 orang loh. Jadi sangat tinggi sekali. Ya. Kurang dari 10% individu yang melakukan affair cerai dari pasangannya dan menikah dengan apanya ya? Itu selingkuhannya. Ya, saya tulisnya di situ lovernya. Ya, selingkuhannya. Ya, mungkin kata yang lebih bagus selingkuhannya. Ada kurang dari 10% yang cerai. Lebih dari 75% yang cerai tadi, ya, lebih dari 75% itu lalu menikah dengan lovernya mengalami cerai lagi. Artinya apa? Cerai lagi, menikah lagi, cerai lagi, menikah lagi. Jadi ini memang masalahnya itu bukan cuma satu, tidak mendapatkan satu kebutuhan, tapi masalahnya sangat kompleks sekali. Ya, jadi bukan cuma satu faktor. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi, apalagi kalau yang namanya itu temperamen, kepribadian, wah itu kompleks sekali. Ya, jadi bukan cuma satu faktor saja. Dan 80% yang cerai belakangan menyatakan menyesal. Cerai akhirnya mereka menyesal. Jadi Bapak Ibu jangan sampai cerai ya. Jangan sampai cerai karena nanti belakangan akan menyesal. Ini adalah riset ya, yang bukti yang menyatakan bahwa pasangan mengalami affair dan kemudian cerai lagi. Ya, menikah dan cerai lagi. Bagaimana dengan apa kata Alkitab? Ya, dari Amsal 7 ayat 1 sampai 5 itu berkali-kali dikatakan bahwa memang orang itu mesti berhati-hati mengingat apa yang Tuhan sudah ajarkan. Ya, mulai dari ayat kelima, 1 sampai 4 itu sudah berkali-kali dikatakan kamu mesti ingat ajaranku, kamu mesti ingat ajaranku terus berkali-kali. Dan ini bukan cuma kepada pria saja atau wanita saja, tapi pokoknya dua-duanya. Ya. Jadi emang kita itu mesti melihat ya, kita itu mesti belajar dapat hikmat dari Tuhan. Setiap kali kemudian kita jatuh, kita bangkit lagi, kita belajar lagi dari firman Tuhan. Harus selalu mendekatkan hati kita kepada kehendak Tuhan. Enggak mudah emang, tadi sudah dibilang bahwa tidak sempurna, apalagi orang-orang yang kita temui sehari-hari itu enggak sempurna, tapi kita belajar karena kalau saya bilang itu dosa selalu mengintip. Ya, kapan saja kalau kita enggak hati-hati kita bisa apa? Kita bisa jatuh. Siapa saja bisa jatuh. Mulai dari orang biasa sampai pendeta sampai siapa saja. Pernah nggak dengar pendeta jatuh? Sering lah. Bukan cuma orang biasa, termasuk pendeta, termasuk orang Kristen, orang yang sesoleh apapun bisa mengalami kejatuhan. Kalau kita tidak berhati-hati, siapa saja bisa. Karena itu Amsal mengatakan bahwa hikmat akan menjauhkan engkau dari perempuan nakal dan wanita yang memikat dengan kata-kata yang manis. Tadi saya sudah sebutkan bahwa ini bukan cuma hanya terjadi pada pria. Ya, ada nggak perempuan yang selingkuh? Ada, banyak. Ya, saya ketemu dengan klien-klien yang
bervariasi, ada wanita, ada pria yang selingkuh. Jadi bukan cuma satu gender saja, tapi ada banyak sekali. Ya. Lalu apa yang membuat pasangan mau tetap bertahan? Apa kira-kira? Mau bertahan dalam pernikahan kenapa? Karena anak, tapi itu bikin sengsara. Bikin sengsara karena apa? Cuma karena anak nanti ya demi anak ditahan-tahan gitu ya. Dan akhirnya emang cuma jalan sendiri kayak tinggal di hotel ya. Pokoknya tidurnya kamarnya sudah bisa. Itu ada banyak yang seperti itu. Saya juga punya klien-klien yang tidurnya kamarnya terpisah persis kayak di hotel. Makan urusan sendiri, pergi pagi, pulang malam, persis kayak hotel. Anaknya ya mereka melihatlah papa mamanya sudah tidak seperti dulu lagi, sudah tidak bisa bersama-sama, udah nggak bisa bersatu, persis kayak orang tinggal di ya sekarang kalau mau bukan di hotel, di kos-kosan ya. Tapi jadi apa sebenarnya yang membuat pasangan mau bertahan? Karena mereka in love. Bapak Ibu, saya tanya coba, kapan ya terakhir kali Bapak Ibu merasa Bapak Ibu in love? Kapan? Udah hilang kali ya. Udah menikah puluhan tahun sampai itu dibilang orang Chinese juga bilang itu cinta keluar lewat jendela, hilang. Cinta hilang, udah nggak ada lagi. Jadi gimana kalau gitu? Kapan terakhir kali Bapak Ibu merasa I am in love? Kapan? Waktu pacaran dulu ya. Ya kalau pacaran waktu itu benar-benar in love. Karena in love yang ini betul-betul yang membuat orang bertahan itu bukan cuma pacaran cinta buta, ya, tapi benar-benar in love. Nanti saya akan jelaskan sedikit. Ya. Jadi kalau sampai seseorang itu ingin menyelamatkan pernikahannya bukan cuma karena anak, tapi karena mereka itu tahu bahwa mereka itu mesti bersatu kembali. Ada hal-hal yang hilang. Saya menyadari kalau misalnya saja pasangan sudah menikah belasan sampai puluhan tahun, mulai merasa kayaknya saya udah gak cinta lagi dengan orang yang di samping saya. Hilang, cintanya hilang. Cintanya kemana? Udah gak tahu, dulu pacaran ada, sekarang udah hilang. Ini ada kalimat yang bagus sekali. Ada perbedaan dengan orang yang mengatakan tiap hari misalnya I love you, I love you. Tapi pasangannya tidak merasakan. Ya. Jadi beda banget kalau bilang I love you tapi tidak cinta sebenarnya. Beda dengan benar-benar merasakan bahwa ada satu koneksi yang sangat mendalam. Saya benar-benar cinta dengan orang itu. Ada satu koneksi antara hati saya dengan dia sehingga kita itu selalu connect. Itu yang dinamakan in love. Jadi betul-betul ada deep feelings of love. Nah itu adalah sesuatu yang mungkin tidak semua orang bisa merasakan. Tapi yang seharusnya itu adalah seperti itu. Jadi bukan cuma bertahan karena ada anak. Dan ini adalah sesuatu yang emang kalau sudah menikah ini harus diciptakan. Ini harus diciptakan. Bukan berarti gini, saya masih ingat tuh ya kalau orang suka bilang begini. Sudah menikah misalnya 10 tahun. Lalu dia mengatakan apa? Waduh, jodohku bukan yang ini. Jodohku yang itu, yang lain itu. Karena kemudian dia menemukan bahwa dia in love dengan seseorang yang lain. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh kita sudah menikah terus kita mengatakan jodohku yang itu. Nanti udah menikah lagi, cerai lagi, tinggal lagi. Ketemu orang lagi yang lain kemudian bilang apa? Jodohku yang itu lagi. Ya kapan selesainya?
selalu akan mengatakan bahwa jodohku yang sekarang yang ini yang aku cintai nanti cerai lagi, nikah lagi, nikah lagi. Selalu begitu, tidak pernah selesai. Berarti ini adalah sesuatu yang emang harus dijaga dan di-maintain. Ya. Ini kok nggak bisa ya? Dan merasa feeling understand ya. Jadi kalau pasangan itu benar-benar merasa ketika dia ngomong dengan pasangannya itu diterima dan dimengerti. Itu adalah satu bagian yang sangat penting sekali. Ketika saya mendengarkan orang cerita, ya, apa yang terjadi dalam relasinya dengan pasangannya. Ada yang dia cerita bahwa dia susah, dia mengalami kekecewaan. Ada pasangan yang kemudian marah-marah. Kamu kenapa begini, kamu kenapa begitu, waduh macam-macam. Dia merasa enggak dimengerti dan tidak diterima. Tapi ada juga pasangan-pasangan yang ya udah susah menerimanya, tapi saya berusaha untuk mengerti kamu. Seperti kayak tidak menunjukkan emosi. Dan kemudian itu pasangan yang membuat dia merasa apa? Understood dan accepted. Betul-betul merasa bahwa dia bisa diterima apa adanya. Nah, orang-orang yang seperti itu jarang. Nah, tapi seharusnya pasangan itu seperti itu. Jadi benar-benar merasa bahwa dengan orang ini dia itu mempunyai satu koneksi yang besar sekali dan selalu mengalami yang namanya itu diperbaharui ya. Relasinya itu diperbaharui dengan komunikasi penuh pengertian, empati, itu sangat penting sekali. Jadi apa yang membuat pasangan itu bisa bertahan adalah kalau dia bisa menjaga yang tadi feeling of love, deep feeling of love. Nah, caranya bagaimana? Bukunya siapa? Bukunya siapa itu namanya? Farley ya. Farley itu bikin satu buku yang sangat baik sekali. Itu yang nanti saya akan bahas. Untuk yang wanitanya, kemudian nanti kapan-kapan saya nggak tahu kapan tuh ya, akan bahas yang untuk prianya. Ya. Nah kemudian dia mengatakan begini, ada pernikahan itu yang nantinya akan disebutkan sebagai affair proof. Karena yang menjadi masalah di dalam pernikahan adalah sangat banyak sekali yang namanya affair. Affair itu bisa kelihatan, bisa tidak kelihatan. Dari awal tadi saya sudah mengatakan bahwa banyak sekali pasangan yang punya affair tanpa diketahui oleh pasangannya. Dalam hatinya dia tahu. Bapak Ibu, saya sengaja taruh tulisan waterproof. Mungkin kalau affair proof tidak dimengerti. Waterproof, mengerti enggak? Kalau misalnya saja kita cat atap waterproof, artinya apa? Artinya terserah mau kena air, mau kena hujan, mau kena apapun tetap tidak bocor. Waterproof. Nah sekarang kalau affair-proof berarti apa? Ya berarti mau apapun juga yang terjadi, di luar sana banyak yang terjadi, ada affair ini, ada affair itu segala macam. Tapi tidak kena affair. Nah itu sesuatu kualitas yang perlu dijaga, perlu dibikin. Setiap kali Bapak Ibu membuat pasangan bahagia, itu memenuhi kebutuhan pasangan. Setiap kali Bapak Ibu bikin pasangan tidak bahagia, itu berbahaya. Jadi kayak bikin bahagia atau bikin tidak bahagia, itu sangat penting sekali. Nanti saya akan jelaskan lagi. Jadi jangan pernah membiarkan orang lain yang memenuhi need dari pasangan. Saya sering kali pakai contoh begini. Bapak Ibu punya tanaman di depan rumah ya. Yang nyiram tanaman siapa? Tuan rumah dong ya. Mungkin enggak tetangga yang siram tanaman? Enggak, seharusnya kan yang punya rumah ya. Kalau tanaman itu tidak disiram,
mati, ya mati dan kering. Otomatis mati dan kering, ya mati dan kering. Nah, masalahnya itu tanaman di depan rumah, yang nyiram tanaman itu kita yang punya rumah. Nah, sekarang kalau relasi bapak dan ibu. Kalau bapak dan ibu tidak siram tanaman untuk pasangan sendiri, yang nyiram siapa? Orang lain. Yang nyiram orang lain. Ini berbahaya sekali. Ini bukan cuma kayak tanaman di depan rumah, ya. Ini tanaman yang mobile, tanaman yang mobile. Bisa jalan kemana-mana dan bisa disiram oleh siapa saja. Bapak ibu nggak siram, berarti siapa? Orang lain yang siram. Dan kalau orang lain yang siram, orang lain yang menikmati tanaman itu. Bapak ibu mau nggak? Tentunya nggak mau. Nah, tapi saya tanya, tiap hari siram tanaman nggak? Coba sekarang saya tanya, yang say I love you tiap hari, I love you-nya benar-benar I love you yang bermakna. Berapa orang? Coba sekarang. Atau kebanyakan say I love you tiap hari ya? Anda peluk pasangan benar-benar mengatakan saya cinta sama kamu. Bukan cuma say I love you dong, tapi benar-benar pelukan yang bermakna. Berapa orang sih angkat tangan coba? Atau nggak ada kali ya? Nggak ada, cuma satu. Ini dong. Yang lain enggak ya? Wah, kalau gitu kayaknya malam ini mesti bertobat deh ya. Yang ini cuma satu doang nih ya. Yang lain enggak ya? Oke. Tapi Bapak Ibu mesti ingat ya, jangan pernah membiarkan orang lain yang memenuhi needs dari pasangan. Karena itu seperti membiarkan orang lain untuk siram tanaman. Nah, jadi istilahnya seperti menabung. Menabung di bank. Semua punya rekening bank enggak? Nah, punya kan rekening bank kan? Ada deposit, ada withdrawal. Kalau deposit itu adalah Anda masukin ke dalam semua hal-hal Anda yang lakukan menyenangkan pasangan, itu adalah deposit dalam rekening pasangan. Jadi katakanlah setiap orang punya rekening bank, Anda melakukan deposit. Tapi kalau Anda bikin pasangan gak happy, kata-katanya nggak baik, sikapnya nggak baik, responnya kasar, macam-macam, Anda withdrawal. Deposit, withdrawal. Lebih banyak mana? Kita akan lihat nanti. Ya, jadi istilahnya menabung. Harley itu memberikan 5 hal ini. Ya. Affection, intimate conversation, honesty, financial, family commitment. Kita akan mencoba melihat dari sisi istri, 5 kebutuhan yang penting buat istri. Yang pertama, ekspresi kasih. Seperti yang saya tadi bilang ya, istri itu ternyata membutuhkan yang namanya ekspresi kasih. I love you, perhatian dalam banyak cara. Dan mungkin buat tiap orang mungkin berbeda. Ada yang suka bunga, ada yang suka pelukan, ada yang suka catatan yang mengatakan bahwa saya cinta kamu, macam-macam. Dibukain pintu, bergandengan tangan, mengajak dinner atau macam-macam. Nah, ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Kalau sampai ini banyak dilakukan oleh orang luar, berarti apa? Bapak Ibu mengizinkan orang lain menyiram tanaman. Saya pernah punya satu pasang ini, klien ini mengatakan begini, istrinya mengatakan, saya nggak pernah dengar suami saya menyatakan I love you lagi sejak kita pacaran. Suaminya mengatakan apa? Lah, kan udah nggak perlu, kan udah nikah, kenapa perlu say I love you? Emang kamu nggak tahu? Kan saya udah pasti mencintai kamu tahu kan? Iya, tapi kalau mendengarkan suami mengatakan, honey, I love you, senang nggak?
Gak tahu ya. Coba sekarang suaminya ngomong ke istrinya, honey, I love you. Coba 1, 2, 3, honey, I love you. Ngomongnya sambil lihat istrinya, jangan lihat ke saya. Ngomongnya sambil lihat ke istrinya, honey, I love you. Itu adalah sesuatu yang mungkin sangat sangat jarang didengar. Mungkin udah lupa kali ya dulu terakhir waktu pacaran ya. Tapi sekarang perlu dikatakan tiap itu yang saya bilang siram tanaman tiap hari. Ya. Ingat ya, danger sign. Kalau tidak dilakukan, Anda mengizinkan orang lain yang mengatakan, misalnya orang lain mengatakan gini, di persekutuan ini saja, waduh kamu tampil cantik hari ini loh. Anda membiarkan orang lain menyiram tanaman. Jadi dengan afeksi ini, sebenarnya pasangan itu suami ya, terutama suami ingin menyampaikan kepada istri bahwa I care about you. You are important for me. Sebenarnya. Kecuali entah gimana gitu ya, afeksinya ternyata berbeda, membuat istrinya tidak merasa seperti itu. Nah, contohnya begini. Ada yang pria itu afeksi, perhatian, deket-deket kalau ada maunya doang. Yaitu kalau apa? Kalau membutuhkan seks. Nah, itu jelas bukan affection yang saya sebutkan di sini. Affection yang saya sebutkan di sini itu dilakukan tiap hari, sering-sering, terus-menerus, dan antara suami istri itu harus ada affection meskipun tidak ada seks. Seharusnya. Kalau Anda tidak melakukan itu ya berarti hari ini mesti bertobat beneran tuh. Ya. Mengekspresikan dengan cara yang salah. Komunikasi dengan kata kasar. Seberapa sering, misalnya tiap kali komunikasi selalu bilang, kamu itu kayaknya terlalu lambat, kamu itu terlalu ini, kamu itu ini, kamu itu. Banyak menghakimi, banyak kasar, banyak mengkritik, ngomongnya nggak enak, belum lagi dari keluarga asalnya punya pola-pola yang sangat tidak baik. Waduh, itu semua dibawa tuh. Yang kebiasaan dari keluarga sebelumnya, entah dari papanya, entah dari mamanya, semuanya dibawa. Ada satu orang tua, pertama dia pikir gini, dia adalah pengusaha sukses, udah nggak muda lagi. Kemudian dia mengatakan bahwa saya heran, semuanya dia ada. Kenapa anak dan istri saya nggak deket sama saya? Ya pertama kan saya belum tahu. Setelah ngomong-ngomong ternyata apa? Hah? Orangnya nggak galak, orangnya sih baik-baik aja, nggak galak, baik-baik aja, dan sudah 7 bulan lebih. Jadi kalau kita pikir kayaknya ini apa gitu ya, wah ternyata dia baru sadar. Segala macam pola lama dari keluarga lamanya itu dibawa sama dia. Bukan kasarnya, bukan galaknya, tapi dia sering kalau ngomong itu menghakimi orang, mengkritik orang, nggak galak, tapi ngomong gini aja kok kamu nggak bisa ya, kamu kurang itu deh, kamu kurang ini deh, kamu ini, waduh banyak macam-macam. Yang di samping kiri kanannya, istrinya dan anaknya suka dia nggak? Otomatis nggak suka. Luar biasa ya, pengusaha kaya, maksudnya itu bukan orang yang galak KDRT, bukan. Tapi nggak ada yang suka deket sama dia. Karena apa? Punya pola kebiasaan menghakimi, kata-katanya nggak menyenangkan, nggak galak, cuma nggak enak. Jadi kalau Anda punya komunikasi yang pakai kata kasar, Anda punya pola-pola yang lama dari keluarga asal, itu dari kecil dia digituin sama orang tuanya. Sekarang dia melakukan hal yang sama kepada anak dan istrinya, hal yang sama.
pola yang dari keluarga asalnya dibawa. Dan pesan yang keluar adalah apa? Saya nggak suka dengan kamu, meskipun dia mengatakan bahwa saya nggak pernah mengatakan bahwa saya nggak suka sama kamu. Nggak pernah. Tapi coba kalau sekarang tiap hari, dia mengatakan pada istri dan anaknya, kamu kurang ini loh, kamu kurang itu loh. Kamu masa gitu aja nggak bisa. Yang jadi istri dan anak merasa apa? Nggak enak, nggak pengen deket-deket, nggak suka. Dia mungkin orang tuanya nggak suka sama dia, papanya nggak suka sama dia, dan kepada istrinya meskipun kalimat itu tidak pernah keluar, tapi yang tersampaikan adalah kamu bukan wanita yang saya harapkan. Yang tersampaikan itu. Kalau tiap hari ngomongnya nggak enak, ya pastilah. Yang keluar yaitu, kamu tidak saya sukai. Meskipun kata itu tidak pernah keluar. Jadi afeksi itu sangat penting sekali. Dan ada pria tertentu, meskipun ini Farli mengatakan bahwa tidak semua, tapi banyak yang mengasosiasikan afeksi gak suka gitu ya dengan kalau istrinya pegang dia, biasa kan sebenarnya ya. Tapi ternyata Farli mengatakan bahwa seringkali itu dianggap sebagai leading atau mengontrol, mendominasi. Nah, mengontrol, mendominasi adalah salah satu bagian yang sangat tidak disukai oleh suami. Suami mana yang suka istrinya mengontrol dan mendominasi? Ada nggak? Nggak ada, saya rasa nggak ada. Ya. Dan tangannya dipegang itu seringkali berhubungan dengan dia merasa dikontrol atau didominasi. Ya. Jadi itu misconception tentang afeksi. Kenapa begitu? Mungkin nanti perlu dilihat lagi lebih dalam. Mungkin saja ada pengalaman tertentu atau ada faktor lain dari kepribadiannya. Ya. Atau bisa juga, ini yang sering kali terjadi, I am not the affectionate type. Jadi saya itu bukan orang yang romantis, yang suka pegang-pegang. Wah ya udah, saya bukan tipe seperti itu. Berapa banyak yang mengatakan itu? Saya bukan tipe seperti itu loh ya. Jadi you better terima saya apa adanya. Saya itu emang bukan orang yang romantis. Saudara, Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau Bapak Ibu bukan orang yang romantis, istri Anda ketemu dengan orang lain yang romantis, dia akan dapat, dia akan kena. Jadi pilihan Bapak Ibu, mau yang mana? Belajar romantis, pilihan bagus. Belajar romantis. Karena kalau Bapak Ibu tidak belajar romantis, terutama Bapak ya, kalau suami tidak belajar romantis, istrinya akan kena kalau orang lain romantis ke dia. Bukain pintu, sangat baik sama dia, sangat dengerin dia, perhatian, mengerti apa saja yang dia ceritakan. Oh iya ya, emang begitu ya. Dan affair selalu mulai dari situ. Affair selalu mulai dari situ. Ya. Jadi sangat berhati-hati. Ini adalah affection itu bisa dipelajari, jadi nggak ada orang yang tidak bisa belajar yang namanya affection, bisa dipelajari. Nah sekarang Bapak Ibu, ini pertanyaan untuk saya akan bagikan kertas ini. Saya bisa minta tolong siapa ya untuk bagikan. Yang pertama, ini yang pertama, jadi ini dibagikan untuk suami istri. Ini saya nggak tahu jumlahnya, mungkin ada 30 lebih. Cukup nggak ya? Ya, satu orang satu. Kalau nggak cukup terpaksa ini ya. Satu orang satu saja. Enggak. Yang pasangan juga satu-satu karena ini suami istri. Ya. Atau yang diutamakan mungkin suami istri ya. Karena ini diskusinya nanti akan untuk suami istri. Kalau gitu saya ada lagi. Ada lagi? Ada. Cuma kan ini ada 5. Ada 5. Maksudnya ada 5 itu. Saya siapkannya satu-satu.
Oke. Utamakan yang suami istri dulu. Utamakan yang suami istri dulu. Ya. Karena ini nanti harus benar-benar dipraktekkan. Yang suami istri udah ya. Oke. Coba sekarang pertanyaan untuk para suami. How affectionate are you toward your wife? Afeksinya seberapa? Coba rate dari 0 sampai 10. 0 itu berarti enggak ada afeksinya sama sekali. 10 itu berarti sangat afeksi. Mau pakai handphone? Cuma kalau pakai kertas itu lebih seru. Belum siapin pennya. Iya, saya sampai lupa ya. Saya sampai lupa pennya ya. Iya. Oke. Jadi suami mencoba untuk menilai dirinya sendiri, affection rate-nya seberapa, kemudian istri juga menilai, nggak boleh diskusi. Antara 0 sampai 10. Di kertas itu cuma tulis angka doang, Gak boleh diskusi, cuma nulis angka 0 sampai 10. Menurut suami berapa, menurut istri berapa? Saya benar-benar lupa itunya, bolpennya lupa. Ya, oke, ya, nanti lagi. Makasih. Apa? Nanti ada lagi saya bawa beberapa. Saya bawa ini satu, saya pikir untuk satu kali kita aktivitas. Dan kemudian kalau sudah rate-nya, sudah tulis ya, udah. 0 sampai 10. 0 sampai 10, kalau 0 itu benar-benar tidak ada afeksi. 10 itu waduh sangat romantis, afeksinya tinggi banget. Udah ya, udah tulis ya. Oke, kalau udah sekarang coba saling tunjukkan 1, 2, 3, tunjukkan ke pasangan. Berapa? Pak Eloy tunjukkannya ke istri. Tunjukkan ke pasangan berapa? Beda atau sama atau apa? Beda atau apa? Hah? Beda. Hasilnya beda atau apa? Bedanya apa? Suami berapa? Menilai berapa? Ya, 6. Waduh, lebih bagus dong ya. Lumayan, oke. Ada lagi pasangan yang lain? Pasangan yang lain berapa? 8? 6, suami merasa kurang afeksi, tapi istri merasakan afeksinya ya, bagus ya. Oke. Yang di sini berapa? Berapa? 10. Yang 10 siapa? Istri atau suami? Wah, hah? Istri atau suami? Oh sama. Waduh sama, luar biasa, puji Tuhan. Waduh sangat romantis banget ini. Ini waduh luar biasa. Pak siapa Pak? Pak siapa? Sunadi dengan Ibu siapa? Ibu Sunadi. Oke. Pak Sunadi dan Ibu Sunadi. Oke. Iya. Ibu Mulia. Ya, saya di gereja tuh suka gitu juga. Saya sering dipanggilnya suami saya pendeta, jadi Ibu Robert. Oke, nama saya nggak dikenal. Oke. Jadi ini Pak Sunadi dan Ibu Mulia ya tadi ya, Ibu Mulia. 10-10, sama-sama 10-10. Luar biasa tuh. Waduh. Yang sebelahnya berapa yang tadi itu angkat tangan tuh ya, berapa? Ya. Bapak menilai 4, istri menilai berapa? 4.
4. Istri menilai berapa? 8. Oh gitu. Suami cuma 4 ya. Pertanyaan ini mungkin tidak, nilai-nilai ini mungkin nanti bisa dibahas kalau sudah di rumah. Kenapa ya kok sampai cuma misalnya beda banget. Istri menilai 8, suami menilai 4. Saya nggak tahu kenapa, perlu dilihat. Ya, dipikirkan nanti kenapa. Lalu kemudian yang selanjutnya diskusi, ya, para suami tanya coba kepada istri, affectionate yang seperti apa yang diharapkan. Nah, coba sekarang tanya, 1 menit aja. Tanya sama istri, affectionate yang seperti apa yang diharapkan oleh istri? Lebih sering kasih bunga? Atau lebih sering kasih apa? Lebih sering peluk maybe? Udah ya? Demonstrasikan bagaimana cara suami lebih affectionate pada istri seperti yang diharapkan istri. Siapa yang misalnya tadi itu dirinya menganggap misalnya cuma contoh ya, lebih rendah 4 misalnya, istrinya menganggap 4, suaminya menganggap misalnya 6 atau 8. Siapa? Pasangan ini ya? Ya, oke. Gimana kalau Bapak Ibu sekarang demonstrasikan? Maju, silakan maju ke depan sini. Bapak Ibu, suami istri berdua. Oke, demonstrasikan bagaimana cara suami lebih affectionate pada istri, seperti yang diharapkan istri. Bentar, nilainya berapa? Waduh, affectionate banget. Waduh, luar biasa. Istri menganggap 8. Oke. Udah tanya sama istri gimana caranya supaya bisa 10? Enggak dijawab. Belum dijawab rupanya ya. Mau diskusi dulu sebentar? Caranya lebih affectionate gimana? Gas itu apa toh? Hah? Oke, kita akan belajar ya. Karena apa? Karena seminar itu akan berlalu cepat kalau gak ada demo. Karena itu paling bagus adalah demo, oh caranya begitu affectionate, kita belajar sesuatu. Nah, kita hari ini akan belajar dari Bapak siapa? Herman, Ibu Lisha. Oke, bukan Ibu Herman ya. Oke, Bapak Herman dan Ibu Lisha, silakan menunjukkan bagaimana caranya suami lebih affectionate pada istri. Demonstrasikan. Oh, oke. Cuma itu doang? Satu doang? Oh, satu doang? Oh, oke. Oh, istrinya 1. Oke. Affectionate yang lain apa? Wajib. Istri seneng gak kalau suami bilang cinta? Seneng, oh, waduh. Tapi selama ini gak pernah bilang ya? Tapi selama ini gak pernah kasih tahu ya? Gak pernah ngomong juga? Lah berarti, tapi gak pernah dapat. Oh gitu, I love you. Oke, terima kasih Bapak Herman dan Ibu Shirley. Oke. Ini yang pertama ya. Oke, jadi kita belajar afeksi ya pada pasangan. Jadi yang lain juga kebagian nanti, gantian ya. Yang kedua adalah intimate conversation. Nah, yang intimate conversation itu maksudnya pasangan itu menikmati percakapan. Cocok ngomong-ngomong lah, sharing lah, merasa dimengerti lah, diterima lah. Itu adalah sangat penting sekali. Cuma masalahnya banyak juga pasangan yang mengatakan gini, kenapa ya kok sangat susah sekali untuk
ngomong dengan suaminya. Kayaknya itu susah banget. Kenapa kok suaminya nggak susah dengerin, nggak bisa ngomongnya itu enak, macam-macam. Saya nggak tahu. Ya, ternyata tidak semua pria itu mempunyai kebutuhan komunikasi atau percakapan yang sama dengan istri. Karena itu istri memang lebih cerewet daripada suaminya. Betul ya? Betul tuh. Ya, istri lebih banyak ngomongnya. Biasanya pria itu kalau ngomong harus ada tujuannya. Mau ngomong apa? Kalau perempuan di mana saja, entah di persekutuan wanita, entah di mana saja perempuan tuh ngomong ngoceh terus. Emang suka. Ya. Jadi ngomong-ngomong itu menyenangkan. Tapi kalau buat pria mungkin enggak. Ya. Nah, masalahnya adalah kalau suami mengatakan, kamu mau bicara apa sih? Kamu mau bicara apa sih? Kan kita sudah kayaknya sudah bicarakan semua hal. Kamu masih mau ngomong apa lagi? Jadi pesan yang keluar adalah buat istri ya, aku nggak ada yang mau dibicarain. Kamu mau bicara apa? Ya udah, ya udah. Aku sini kita ngomong sebentar. Tapi itu hanya sesekali, bukan rutin. Ya. Dan yang saya sebutkan di sini adalah dinikmati percakapannya itu bukan cuma sesekali, tapi emang menjadi satu pola yang baik di dalam pernikahan itu. Apakah memang betul ada komunikasi yang seperti ini, yang intim, atau enggak ada? Terpaksa gitu ya, malam ini ya udah kamu ngomong apa? Nanti malam tanya, kamu ngomong apa? Aku sebenarnya nggak ada yang dibicarain. Kamu ngomong apa? Ya udah, kali ini aku dengerin. Terus besoknya lupa udah nggak lagi. Ya. Nah, bukan itu. Ada juga yang begini, setiap kali berkomunikasi selalu menyalahkan, mengkritik atau bertengkar. Tiap kali ngomong selalu bertengkar dan beda pendapat. Kemudian pasangan mengatakan, kita itu emang beda pendapat. Kita itu emang beda. Saudara hati-hati. Setiap kali kalian mengatakan bahwa kita itu emang beda, yang kalian bentuk apa? Yang perpecahan. Coba sekarang bayangkan, kalau tiap kali ngomong berantem, terus akhir-akhirnya mengatakan kita itu emang beda. Ya perpecahan lah. Lain kalau misalnya ngomong-ngomong, oh ya itu pendapatmu, oke ini pendapatku. Oke, kita mencoba cari jalan tengah. Itu kan beda ya, kesatuannya masih ada. Kalau yang tadi kita emang gak cocok, kita emang beda. Anda sedang bikin perpecahan. Jadi komunikasi yang seperti itu bisa sangat berbahaya sekali. Berarti yang bikin perpecahan siapa? Pasangan itu sendiri. Dengan kalimat-kalimat yang saklek. Ya, dan gak bikin pasangan itu makin dekat. Jadi setiap kali berkomunikasi selalu saja berbeda dan tidak mendapatkan kesatuan. Nah, penghambat intimate conversation bisa jadi menuntut pasangan atau menghakimi, mengekspresikan luapan marah, tiap kali ngomong selalu marah, atau mengungkit-ungkit kesalahan, kelemahan, atau dosa lama pasangan. Bukankah ini banyak? Sangat banyak sekali. Jadi menuntut, menghakimi, mengekspresikan luapan marah, dan mengungkit-ungkit kesalahan. Ini adalah penghambat-penghambat yang membuat Anda tidak ingin ngomong dengan pasangan. Boro-boro intim, ngomong aja nggak kepingin. Karena setiap kali selalu dituntut. Ya. Nah ini adalah salah satu yang lucu. Aduhnya, bentar. Kamu tahu kan aku bakal lakuin apa aja buat kamu. Oh iya? Iya. Bisa enggak minum aku di 3 liter sehari? Gym sama aku. Makan on time. Tidur jam 10. Bisa enggak? Ada yang lain nggak? Deh. Itu cuma lucuan, tapi itu menunjukkan bahwa tuntutan itu bisa macam-macam.
kamu mesti melakukan ini, kamu mesti melakukan itu, kamu kurang ini, kamu kurang itu. Jadi banyak sekali tuntutan yang pasti adalah kamu harus melakukan ini, harus melakukan itu. Atau kalau pasangannya salah satu pernah melakukan kesalahan, ya. Ada seorang suami yang pernah selingkuh, jatuh, dan istrinya mengatakan bahwa gara-gara kamu pernah selingkuh itu, gara-gara itu disebutkan berkali-kali. Ya. Dan kayaknya itu udah nggak pernah bisa bersatu ya. Setiap kali selalu dibilang bahwa kita memang berbeda, kamu udah pernah selingkuh, kamu nggak cinta lagi sama saya, selalu begitu. Mungkin kalau ini menuntut, ini cuma contoh doang. Jadi hal yang seperti itu membuat pasangan sudah tidak bisa berkomunikasi lagi. Nah, mengenai jam, berapa jam dalam seminggu yang Anda sediakan untuk berkomunikasi dengan pasangan? Berapa jam? Ada perbedaan antara pacaran dengan pasangan yang sudah menikah dan berusaha maintain relasinya dengan pasangan yang punya affair. Beda banget. Semakin kecil, semakin nol, itu semakin tidak punya relasi yang bagus dan tidak punya conversation yang intim tadi. Buru-buru maintain. Ya, kalau nggak dapat affair sudah bagus. Tapi kering-kering betul-betul pernikahan yang dirasakan sangat kering. Karena apa? Nggak ada percakapan yang intim. Dulu saya masih ingat gitu ya, waktu anak-anak masih kecil, itu benar-benar repot banget ya. Repot banget ngurusin anak lah macam-macam ini. Jadi kita itu, saya sama suami ngomongnya kapan? Waktu anak-anak udah tidur malam, itu kita sediakan waktu untuk ngomong. Karena kalau enggak sempet ngomong. Pagi saya udah kerja, saya udah ke STTRI, saya bawa anak juga, saya sambil ngajar, sambil konseling, waduh macam-macam. Terus nanti malam baru ketemu sama suami. Habis sampai rumah, waduh repot banget tuh ngurus ini dan itu macam-macam, anak mandiin, rame itu. Anak udah tidur, kita ngomong. Kita sediakan waktu untuk ngomong. Emang gak gampang, capek. Ya. Tapi ya itu memang waktu yang harus kita sediakan. Bapak Ibu menyediakan waktu seberapa untuk ngomong. Penting banget loh. Ngomong apa saja. Hari ini saya merasa capek banget. Hari ini saya merasa senang. Atau hari ini saya ketemu orang yang menjengkelkan banget. Update pasangan dengan apa saja yang terjadi sehari-hari. Jadi antara pacaran itu waduh ngomong sampai berjam-jam ya sehari ya. Selama pacaran betul nggak ngomong sampai berjam-jam sehari? Terus waktu udah menikah makin berkurang. Nah beda banget antara pasangan yang sudah menikah maintain relasinya dengan pasangan yang akhirnya itu sudah punya affair. Kalau yang sudah punya affair mungkin sudah nggak sempet lagi ngomong sama pasangannya. Dia lebih seneng ngomong sama siapa? Selingkuhannya, lovernya lebih seneng. Ya. Tapi ingat, komunikasi ini dibutuhkan di dalam hampir semua aspek. Apa saja butuh komunikasi. Kalau Anda tidak berkomunikasi berarti sudah pasti Anda tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan menyelesaikan konflik juga. Karena itu butuh komunikasi. Itu nggak bisa cuma doa saja dalam nama Tuhan Yesus selesai, nggak bisa. Berarti Anda membutuhkan apa? Komunikasi. Ya, itu sangat penting, mau nggak mau mesti belajar. Sekarang tanya lagi sama suami. Ya, pertanyaan buat suami. Berapa jam dalam seminggu yang Anda sediakan? Ini minta tolong lagi tadi. Berapa jam dalam seminggu yang Anda sediakan untuk berkomunikasi dengan istri? Berapa jam? Boleh. Berapa jam dalam seminggu? Jadi tidak diskusi tapi coba lihat berapa jam dalam seminggu diberikan, kemudian rate. Farli itu memberikan kira-kira itu dalam seminggu itu, seingat saya baca itu kayaknya sekitar 14-15 jaman. Itu berarti sehari berapa? 2 jam ya. Kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam. Itu yang ideal ya. Itu yang ideal. Ya nggak harus 15 jam. Ya zaman sekarang mungkin beda ya.
Zaman sekarang mungkin chat-chatan. Cuma kalau bisa itu tetap komunikasi, bukan cuma chat. Karena chat itu beda dengan komunikasi. Ya. Kalau bisa itu komunikasi. Cuma memang zamannya sekarang udah berubah, zamannya sekarang pakai chat ya. Ya, udah. Yang pertama, jadi berapa jam Anda memberikan waktu? Sudah tulis? Sudah tulis di kertasnya? Istri sekarang mencoba untuk rate suaminya berapa? Dalam percakapan yang intim berapa? 0? Gak intim sama sekali. 10 percakapan intim. Udah cukup ya. Sekarang bisa tolong tunjukkan ke pasangan masing-masing. Sekarang saya mau coba tanya pasangan yang lain. Sekarang berapa? Yang pasangan yang sudah mengisi berapa? Surprise nggak dengan hasilnya? Pak Sunadi kira-kira berapa Pak? 10 lagi Pak. 7 jam. Nilainya berapa Pak? Bapak menilai diri sendiri berapa? 8. Istri menilai berapa? Hah? Istri menilai berapa? Istri menilai berapa? 8. Kurang enggak? 4. Waduh, 9 dan 8. Oke. Ibu berapa, Bu? 5. Menilai suami 5. Suami menyediakan waktu berapa? Bapak berapa? Sediakan waktu? Enggak, Bapak menyediakan waktu berapa jam? Suami menyediakan waktu berapa jam, kemudian suami rate dirinya sendiri. Hah? 1 minggu? 10 jam seminggu? Wah, banyak Pak, bagus. Nilainya berapa Pak? 4. Bapak menilai 4, istri menilai 5. Jadi sediakan waktu, ini dugaan saya 8 jam ya Pak. Tadi 10 jam atau 8 jam. Banyak berantemnya kali ya. Udah sediain waktu 10 jam masih rate-nya 4 dan 5 tuh isinya berantem kali ya. Campur, sama chatting. Chatting terus gitu ya. Tapi emang isinya berantem atau isinya apa tuh? Tapi luar biasa kalau sampai bisa sediain 10 jam. Hah? Kadang berantem, kadang perang. Oke. Untung nggak kayak perang itu ya. Yerusalem sama. Oke. Yang lain lagi, gimana? Ini pasangan muda ini gimana? Intimnya berapa? Menyediakan waktu berapa jam? Berapa jam seminggu? Waduh. Ini 72 jam. Saya nggak salah dengar tadi. Waduh, jadi selama bolos ngomong terus gitu ya. Luar biasa ini. Rate-nya berapa? Wah, 10 sempurna, oke. Istri? 6. Oke. Jadi kira-kira suami sudah memberikan jam nih, kayaknya suami mau monitor istri itu.
Iya, jadi gitu. Jadi istri cuma menilai 6. Padahal suami menilainya 10 ya. Waduh. Baru kali ini loh saya dengar 72 jam per minggu. Luar biasa. Sampai 7-12 jam per minggu. Saya juga nggak pernah 7. Luar biasa. Oke, oke. Ada lagi nggak di sini yang mau coba? Di sini berapa? Di sini berapa? Tuh, Pak Femi berapa, Pak? Pak Femi berapa? Pak Femi berapa? 7 jam. Bapak rate-nya berapa? Menilai diri sendiri? 7. Istri? 5. Waduh, istri 5. Oke, 7 jam. Tapi betulan sediakan 7 jam nggak, Pak? Waduh, luar biasa ini ya. Coba ya saya lihat ya, saya tunjukkan yang selanjutnya. Diskusi, para suami tanya kepada istri, apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan komunikasi intim denganmu? Mana? Apakah kurangi tuntutan, kurangi kritik, kurang menghakimi, kurangi macam-macam? Kalau Bapak berapa, Pak? Pak siapa, Pak? Sorry. Pak berapa, Pak? Bapak menyediakan waktu berapa jam? Ibu? Ya berapa, Bu? 4. Ibu menilai 4. Bapak menilai 8. Bapak menilai 10. Ibu 4. Oh 8. Oh oke, oke. Bagus, masih bagus. 10 dan 8 ya. Jadi ibu merasa Bapak sediain cukup banyak waktu untuk berkomunikasi. Oke. Jadi kalau ditanya para suami, tanya kepada istrinya apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan komunikasi. Apa? Udah tanya ya? Udah ya? Demonstrasikan bagaimana cara suami bisa berkomunikasi intim dengan istri. Pasangan yang lain sekarang. Siapa? Kita minta yang pasangan yang baru ini, yang muda ini. Siapa namanya? 70 jam, iya ya, saya 72 jam, luar biasa ini. Bisa nggak maju, maju ke sini? 72 jam. 72 jam, iya. Pakai seragaman lagi ya. Waduh, benar-benar sehati nih. Iya. Waduh, benar-benar gitu. Waduh, luar biasa. Oke. Wah, oke, kacamatanya sama lagi ya? Enggak. Oke. Oh, jam tangannya oke. Oh, sama. Waduh. Untung rambutnya nggak sama. Rambutnya satu pendek, satu panjang. Oke. Sekarang bagaimana caranya suami bisa berkomunikasi intim dengan istri? Gimana? Demonstrasikan. Kita akan belajar. Bentar, saya mau tanya dulu. Emang kalau digituin istri merasa apa? Kan dia ngomong, istri harus mendengarkan. Bagaimana bisa berkomunikasi dengan intim? Langsung komunikasi dengan intim. Ini hasil dari 72 jam. Sampai speechless loh. Hasil dari 72 jam, oke. Oke.
Tadi istri menilai berapa? 6 ya? Kenapa kok menilai 6? Padahal dia menilai 10, dia sediain 72 jam. Tapi nggak ngomong. Oh sekarang pada ketahuan itu. 72 jam itu di rumah tapi nggak ngomong. Oh siap mendengarkan, tapi belum ada keluhan. Oke. Ya udah. Jadi kalau sekarang mau ngomong gimana caranya? Tadi kalau ada keluhan silakan. Pernah nggak dia mengeluhkan sesuatu dan kemudian mendengarkan? Oh, asyik. Jadi kalau keluar keluhan, dia berusaha untuk membereskan masalahnya. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Saya tanya pada istrinya, apakah kamu merasa dimengerti dengan dibereskan masalahnya? Kadang iya, kadang enggak. Kenapa? Pola pikirnya beda. Hmm, oke. 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 Jadi kelihatan bahwa sebenarnya ini beda antara 10 dan 6 ya. Kelihatan bahwa memang 6 itu karena memang tidak merasa dimengerti, karena yang satunya mungkin yang satunya adalah berusaha untuk menyelesaikan. Nah, ini contoh bagus. Gimana sekarang caranya? Udah tanya belum tadi? Caranya bagaimana bisa melakukan komunikasi yang intim dengan istri? Udah tanya tadi. Belum. Kira-kira buat istri apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan untuk melakukan komunikasi? Mungkin kalau istri lagi cerita tuh didengerin dulu, Oke, bagus. dipikirkan ceritanya bener apa enggak. Kalau misalkan ngerasa salah ya udah gak usah malu aja Pak, aku salah. Mau cowok mau cewek juga bisa salah. Gak ada yang Oke. nuntut untuk sempurna, gak ada yang sempurna. Apapun bisa salah. Oke. Bagus. Udah menyediakan waktu 72 jam, itu bagus banget. Ya, tinggal sekarang menyediakan waktu dan mendengarkan tanpa harus menyelesaikan masalah. Itu yang diminta oleh istri. Sekarang demonstrasikan. Kamu tunjuk bisa pilih masalah apa saja sekarang cerita ke dia. Silakan open salah satu yang tidak begitu memalukan. Apa saja? Namanya baby itu kan gak bisa diatur. Gak bisa diatur. Baby kamu masih kecil ada GERD, kalau kita dia buka peran, dia GERD dia sakit. Kita kalah sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya yang harus kalah. Tapi kalau kadang kan kamu, kapan waktunya buat aku? Ya kan, gua anak itu. Tadi yang ketika anak tidur, waktu Ya, sekarang itu yang didemonstrasikan adalah umpama sekarang ini kamu lagi mengeluh ke suami. Itu anak tuh begini-gini. Yang kamu harapkan apa dari dia kan didengerin. Nah, sekarang kita mau lihat dengerin apa enggak atau cuma memberikan solusi. Demokan. Demo. Ya, bukan demo di itu ya, bukan demo di depan DPR ya. Demonstrasikan di sini supaya jadi pembelajaran bagi kita semua. Kamu kasih masalah dulu. Ya. di Korelia dari pagi sampai dari jam 2 tadi sampai jam 4 sore belum sempet gak minta susu kan. Makanya aku gak bisa urus kan. Kamu minta tolong aku apa jam gak bisa. Oke, kita grab aja. It's okay, kita grab aja. Oke.
Ya, Makannya Grab aja. makannya Grab aja. Iya, iya, iya. Biasanya apa? Oh, biasanya itu juga. Yang buat kamu merasa tidak dimengerti itu apa? Kadang dia tuh jam segitu ngajak pergi keluar makan atau enggak Oh, lagi pengen nasi goreng atau enggak lagi pengen ini kita kesini aja yuk pergi aja yuk, sedangkan itu kan nggak bisa, nggak bisa pergi kondisinya karena nggak bisa ada pergi anak. karena ada anak dan anak kecil nggak bisa kita kontrol. Oke. Jadi tidak mengharapkan dia mengajak pergi, tapi berusaha membantu mungkin, Ya mungkin yang kayak gitu atau tapi nggak pernah dilakukan. kadang dilakukan kadang nggak, tergantung Oke. moodnya dia aja. Ya udah. Oke. Berarti mulai hari ini bukan tergantung mood lagi, tapi benar-benar emang bertobat ya. Puji Tuhan. Oke, terima kasih. Namanya siapa? Tadi saya belum kenal namanya siapa? Julio dengan Johanna. Oke, thank you Julio dan Johanna. Thank you, thank you. Oke. Oke. Nah, sekarang yang ketiga adalah honesty and openness. Jadi pasangan itu mesti transparan, jujur, terbuka, ya. Dan keterbukaan dari suami itu membuka jalan untuk istri bisa bernegosiasi dengan suami, meskipun kadang-kadang keterbukaan itu bikin sakit hati, ya. Karena keterbukaan itu menyakitkan. Tapi bisa dibicarakan dan butuh kedewasaan dari dua belah pihak. Dua-duanya mesti belajar, meskipun ini nggak menyenangkan, tapi memang mesti terbuka. Sekarang coba saya tanya, apakah Anda masing-masing setuju bahwa dalam pernikahan itu nggak ada yang sembunyi-sembunyi? Tidak ada misteri, terbuka semua. Atau ada yang kalau ini sembunyi, nggak usah dibicarakan. Nah, itu akan sangat mempengaruhi. Ya. Nah, sekarang kertasnya cukup apa enggak? Saya udah siapin yang kertas yang besar untuk ini ada 8 pertanyaan. Nanti kita lihat ya. Ada 4 macam kejujuran, itu mulai dari emosi, itu membukakan tentang apa yang dipikirkan, dirasakan. Yang historical itu membukakan tentang masa lalu, hal-hal yang signifikan, yang penting. Misalnya dulu pernah punya pacar, atau dulu pernah misalnya ini cuma pernah hamil, atau pernah apa, macam-macam. Ya. Atau yang recent, membukakan tentang kejadian sehari-hari. Siapa yang sehari-hari kasih tahu istrinya, oh kalender saya ini, aktivitas saya ini. Ya, ada yang merahasiakan itu. Ya, atau future honesty, membukakan tentang rencana ke depannya. Nantinya dia mau bikin apa, dia ada rencana apa, semuanya dia bisa terbuka dan jujur kepada istrinya. Emotional, historical, recent, future. 4. Nah, ini yang saya mau bagikan kertasnya. Bisa minta tolong lagi ini dibagikan. Jadi ada 4 pertanyaan, coba Anda baca. Lalu untuk masing-masing pertanyaan itu jawab ya atau tidak. Jawab ya atau tidak. Yang pertama, apakah Anda hanya menginginkan suami untuk terbuka dan jujur pada saat Anda sedang siap secara emosi? Ini kalau istri yang menjawab berarti tinggal diganti istri ya. Karena ini bisa juga untuk suami atau istri. Yang kedua, apakah Anda menyimpan rahasia tertentu dan mengharapkan suami untuk menghargai privasi Anda? Bisa juga istri ya. Apakah Anda menyimpan rahasia tertentu dan mengharapkan istri untuk menghargai privasi Anda? Jawab cuma ya dan tidak, cepat. Apakah Anda menciptakan suatu misteri antara Anda dan suami atau istri? Jawab ya atau tidak. Apakah ada topik atau situasi tertentu yang Anda ingin hindari untuk terbuka sepenuhnya? Ya, tidak.
Siapa yang jawaban ya-nya 4? Belum ya, belum selesai ya. Yang satu hanya ingin suami atau istri terbuka pada saat Anda sedang siap secara emosi. Yang kedua, apakah Anda menyimpan rahasia tertentu? Itu privasi Anda, itu yang kedua. Yang ketiga adalah menciptakan suatu misteri. Yang keempat, topik atau situasi tertentu yang Anda ingin hindari untuk terbuka. Siapa yang jawaban ya-nya 4? Angkat tangan. 3. 3 ya. 2. 1. Terus yang lainnya apa? Kalau semakin banyak ya, ini sebagai perenungan, semakin banyak ya, berarti ada semakin banyak yang dirahasiakan. Semakin banyak ya, berarti ada banyak yang dirahasiakan. Oke. Kan tadi jawabannya ya 3. Apakah Anda hanya menginginkan Oke. Ya, pokoknya intinya kalau makin banyak ya, oke. Nanti cuma jawab ya atau tidak. Pertanyaannya itu, apakah Anda hanya menginginkan suami untuk terbuka dan jujur? Atau ini ya, apakah Anda hanya menginginkan pasangan untuk terbuka dan jujur pada saat Anda sedang siap secara emosi? Kalau iya berarti apa? Enggak kan? Kalau iya berarti apa? Kalau saya nggak siap jangan ngomong, soalnya kalau nanti ngomong meledak tuh. Oke, tidak, oke. Yang kedua, apakah Anda menyimpan rahasia tertentu dan mengharapkan pasangan untuk menghargai privasi Anda? Tidak, oh, tidak, oke. Yang ketiga, apakah Anda menciptakan suatu misteri? Kalau sudah ada yang misteri berarti apa? Rahasia loh. Ini nggak boleh diomong. Oh, nggak ada. Oke. Apakah ada topik atau situasi tertentu yang Anda ingin hindari untuk terbuka? Oke. Jangan berantem nanti di rumah ya. Nanti pulang langsung ditanyain waktu tertentu apa? Waduh, langsung ditanyain gitu. Oke. Saya posting dah habis itu ya. Oke. Ini juga dijawab ya dan tidak. Ini lain. Apakah Anda menuntut pasangan ketika ia sudah jujur dan terbuka? Ya atau tidak? Ini jawabannya selalu tidak terus ini ya. Apakah Anda menghakimi dan tidak menghargai pasangan ketika ia sudah jujur dan terbuka? Apakah Anda menghakimi? Karena gini, banyak yang sudah terbuka, misalnya ini ya, dia terbuka, oh saya selingkuh. Terus gimana? Waduh, pasangannya nanti marah-marah, kamu ya kurang ajar gitu, macam-macam. Apakah yang ketujuh, apakah Anda berespon dengan sangat marah ketika pasangan jujur dan terbuka padamu? Berarti kemungkinan ya, tidak. Apakah Anda mengungkit-ungkit kesalahan pasangan ketika ia sudah jujur dan terbuka padamu? Jadi kalau semakin banyak jawaban ya, itu adalah sesuatu yang memang perlu dipikirkan. Sebenarnya ada masalah apa? Jadi kemungkinan memang nggak bisa terima, kemungkinan memang marah, kemungkinan nggak suka ini dan itu macam-macam.
Saya nggak tahu, itu nanti perlu dipikirkan lagi, perlu dibahas lebih lanjut lagi. Mas, semalam pulang jam berapa? Bohong. Itu jam 10. Bohong. Semalam nggak tidur. Nggak tidur, gara-gara nungguin kamu nggak pulang-pulang. Mas kenapa nggak pulang? Siapa yang pasti ada marah-marah? Hah? Aku tuh nggak pernah marah-marah. Aku tuh orangnya nggak emosian. Aku tuh orangnya sabar. Marah kayak apa? Hah? 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 Siapa yang marah? Siapa? Ini orang yang tidak aware dengan dirinya sendiri ya. Oke. Honesty apa yang sulit untuk dilakukan? Apakah emosi, history, reason, future? Apakah sikap istri mendukung suami untuk terbuka? Nah, kita mungkin nggak sempat ngomong soal ini, tapi nanti Anda bisa pikirkan sendiri. Apakah ada bagian-bagian tertentu yang bikin Anda sulit untuk terbuka? Ya, ada satu pasang itu yang tiap kali pasangannya sebutkan bahwa dia akan ada aktivitas ini dan ada aktivitas itu, nanti waduh nanti mereka bisa ribut. Jadi tidak siap untuk melihat aktivitas yang berbeda-beda. Karena oh ini nanti kamu sibuk, nanti kamu nggak ada waktu, wah habis itu panjang ceritanya. Itu cuma contoh. Ya. Honesty buat istri, honesty apa yang sulit dilakukan oleh suami. Misalnya istri melihat apakah di bagian emosi, history, reason, atau future. Sikap apa yang mendukung suami untuk terbuka. Sikap Anda yang mendukung suami untuk terbuka itu apa? Mungkin basically nggak marah-marah, ya, tapi mencoba untuk mengerti. Kalau yang marah-marah kayak tadi itu susah untuk dimengerti. Demonstrasikan bagaimana Anda mendukung pasangan untuk terbuka. Saya lewatin aja ya. Oke. Yang keempat itu financial support. Ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada natur pria itu sebagai tulang punggung keluarga, the breadwinner, itu sudah pasti. Alkitab pun mengatakan seperti itu. Dan kebanyakan identitas pria itu diasosiasikan dengan pekerjaan. Kalau pekerjaannya bagus, identitasnya makin kuat, makin bagus. Tapi semakin gak ada kerjaan, semakin dia tidak yakin dengan dirinya sendiri. Karena identitasnya itu berkaitan dengan pekerjaannya. Dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi emang pada naturnya pria itu bekerja. Sekarang yang ditanya adalah istri boleh bekerja atau enggak? Boleh enggak? Kalau istri enggak boleh bekerja, saya turun deh. Jadi istri boleh bekerja apa enggak? Istri membutuhkan cukup uang untuk bisa hidup nyaman. Itu termasuk salah satu yang tidak bisa dipungkiri. Ya. Apakah perempuan menikah karena uang? Menikah karena uang enggak? Ibu-ibu bilang apa? Menikah karena uang? Enggak ya? Menikah karena uang? Minimal suami itu paling tidak harus bisa membiayai kebutuhan keluarga sehari-hari. Kalau tidak bisa membiayai kebutuhan keluarga, kalau sampai nggak ada uang sama sekali, itu yang tadi saya bilangnya, cinta itu keluar lewat jendela hilang. Jadi uang perlu ada. Jadi suami-suami emang sebagai kepala keluarga itu sudah natur yang sudah Tuhan sediakan. Diciptakan pria itu memang seperti itu. Ya, jadi nggak bisa lari dari situ. Ya. Ya, sini. Aku lihat tadi nungguin kamu loh. Ya,
kamu belanjain, masa diaturin? Mau belanja gak? Jadi mau nggak mau itu suami mesti memikirkan tentang kebutuhan istri ya, meskipun tidak yang sangat wah atau tapi minimal ada. Ya. Jadi suami istri bekerja boleh, tapi kalau sampai harus dalam situasi kondisi di mana live on one salary, suaminya nggak setuju istrinya kerja atau macam-macam, saya nggak tahu, tiap kondisi beda, perlu turunkan standar hidup atau belajar mencukupkan diri. Ya. Saya nggak tahu kondisi yang seperti apa, tapi Alkitab juga mengatakan bahwa Rasul Paulus itu belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sekarang pasangan yang menikah itu bisa nggak belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan? Bisa atau enggak? Bisa. Ya. Jadi saya nggak akan ngomong panjang lebar tentang itu nanti panjang, ceritanya panjang. Ya. Dan di Ibrani dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi ingat kita harus mencukupkan diri ya dengan apa yang ada. Apaan sih? Itu tetangga mobilnya yang baru ya. Itu yang merah itu. Iya, jadi sekarang mobilnya 2. Itu jadi mahal dong ya. Mobil 1 lagi, jadi mobil ketiga. Kita kan keluarga terpandang ya, keluarga kemah mohtar. Jadi kita jangan mau kalah. Setuju aku. Jadi ibaratnya kalau rumah tetangga, rumahnya 2 tingkat, kita 3 tingkat. Iya, gitu. Yes, benar. Dan kalau misalnya tetangga, istrinya 1, gua istrinya 2. Gitu kan? Yes. Aku setuju. Thank you. Setuju gue. Yes. Cukupkan diri dengan segala keadaannya. Oke. Bagaimana standar hidup Anda? Apakah Anda merasa cukup dan bahagia? Ini juga akan saya lewatin. Ya, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki? Ada pasangan yang satunya bekerja, suaminya bekerja, tapi dengan gaji kecil. Apa yang harus dilakukan? Mungkin sekolah lagi, mungkin training, atau apa saya nggak tahu, macam-macam. Atau mau nggak mau Anda terpaksa menurunkan standar hidup. Kalau biasanya itu mobil 3, mungkin mobil 1 cukup, nggak perlu 3. Ya. Jadi itu adalah sesuatu yang Anda perlu pikirkan. Kita nggak ada waktu, jadi saya lewatin ya. Yang terakhir, family commitment itu adalah sesuatu yang sebenarnya itu tampak di luar tapi terasa di hati. Ya. Bagaimana Anda bisa merasakan bahwa pasangan Anda itu menyediakan waktu, menikmati waktu bersama. Ya. Ini pengalaman pribadi. Jadi saya merasa begini, ada pekerjaan pelayanan itu yang kadang-kadang itu keluar kota, betul kan? Pekerjaan keluar kota, pelayanan keluar kota. Tapi yang saya rasakan adalah kalau sampai pelayanannya pagi, sore udah selesai, saya nggak pernah minta. Tapi suami saya akan usahakan untuk sore itu dia pulang. Naik pesawat malam dia pulang. Saya nggak pernah minta. Saya tahu dia pasti capek. Tapi dia pulang. Banyak macam kondisi yang membuat dia itu memilih untuk kalau bisa dia di rumah. Bagi saya itu adalah satu bagian penting yang menunjukkan meskipun dia nggak pernah ngomong bahwa dia komit kepada keluarga. Tapi itu membuktikan kepada saya bahwa dia hatinya di rumah. Ya. Jadi itu yang saya bilang tidak dikatakan tapi bisa dirasakan di dalam hati. Ya. Nah jadi kita itu istri butuh family man bukan?
Suami bukan cuma kerja doang, tapi suami itu akan menjadi sangat dirasakan sebagai suami ketika dia membantu istrinya dengan menjadi family man. Membantu istri itu apa sih? Cuci piring, mungkin cuci baju kan sekarang pakai mesin, cuma ngambilnya doang. Ya, apa saja di rumah. Bantuin ngasih makan anak dek, kalau anak masih kecil, ya, atau apa saja, family man. Anda perlu menyediakan, bikin schedule family time di rumah. Entah schedule-nya seperti apa, sebenarnya itu menjadi latihan. Anda coba bikin schedule. Di hari apa yang akan Anda sediakan untuk family time. Anda bikin schedule-nya. Kalau perlu Anda sekarang janjian, hari apa ya yang kira-kira cocok buat kita untuk family time. Hari apa. Bahkan Anda juga membutuhkan yang namanya skill. Itu bisa dipelajari. Ini cuma satu video kecil. Coba Anda perhatikan, anaknya main sama bapaknya lagi ngapain? Hah? Main HP. Hatinya nggak di situ. Ya, ini satu contoh yang baik buat kita ya. Kita untuk melihat bahwa sekarang itu yang kecanduan HP bukan cuma anak ya, tapi apa? Orang tua banyak. Sehingga tidak berkomunikasi, tidak menyediakan waktu sepenuhnya untuk keluarganya. Ya. Jadi ini diskusi aktivitas itu berkenaan dengan family commitment saya lewatin. Yang terakhir ini, apakah saya sudah mengerjakan bagian saya? Nanti bisa Anda pikirkan sendiri, Anda lebih banyak deposit atau Anda lebih banyak melakukan withdraw. Sehingga rekening bank Anda, deposit Anda itu makin lama makin sedikit. Anda perhatikan sendiri. Ya. Efesus 5 ayat 33 mengatakan bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Enggak ada manusia yang sempurna, pasti ada yang kurang. Tapi yang tidak sempurna itu pun bisa menjadi sangat berarti. Ya. Little imperfection that make perfect. Ini ada satu video yang terakhir, penutup. Videonya mana ya? Anda pernah lihat ini ya? Video ini. Mrs. Lee, I believe you have some words to say about the dearly departed. I'm not going to sing praises for my late husband. Not today. Neither am I going to talk about how good he was. Enough people have done that here. Instead, I want to talk about some things that will make some of you feel a bit uncomfortable. First off, I want to talk about what happened in bed. Ever had difficulty starting your car engine in the morning? Well, that's exactly what David's snoring sounded like. But wait, snoring wasn't everything. There was also this rear end wind action going on as well. Some nights it would be so forceful, it would wake him up. What was that? He would ask. Oh, it's the dog, I would say. Go back to sleep, dear. Or you might find this all very funny, but towards the end of his life, when his illness was at its worst, these sounds indicated to me that my David was still alive. And what I wouldn't give just to hear those sounds again before I sleep. In the end, it's these
small things that you remember, the little imperfections that make them perfect for you. So to my beautiful children, I hope one day you too find yourselves life partners who are as beautifully imperfect as your father was to me. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tidak ada pasangan yang menyatakan bahwa pasangannya itu sempurna. Nggak ada, saya nggak pernah ketemu. Tapi yang tidak sempurna itu Tuhan sediakan untuk kita belajar dalam hidup. Kalau Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk belajar, ketika kita masih hidup, berarti Tuhan sedang membimbing kita. Mungkin karakter kita, mungkin temperamen, kepribadian, iman, dan macam-macam. Kita sengaja dikasih orang yang seperti ini untuk bikin kita apa? Untuk bikin kita cari Tuhan. Untuk bikin kita bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Gak ada yang sempurna. Tapi itulah yang terbaik buat kita. Amin. Kita berdoa ya. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan menyediakan yang terbaik buat kami. Pasangan kami adalah orang yang membentuk kami. Dan kami menyadari Tuhan, tidak ada manusia yang sempurna. Dari waktu ke waktu kami belajar untuk terus belajar menerima, melihat tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hal-hal yang tidak sempurna yang Tuhan sediakan buat kami. Untuk kami belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.